Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, apa kabar? Semuanya dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di minggu spesial ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terpelihara semuanya hingga hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap makanan, minuman. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin semua hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu di setiap tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Engkau hadir Tuhan dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bermazmur bagi Dia. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir di hati kami. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita Tuhan penuh di hati kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih buat sukacitamu dalam hati kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita di hati kita. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran,
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sekali lagi tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa untuk menerima benih firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih untuk kesehatan tubuh kami, kesempatan untuk kami boleh dalam keadaan sehat, kuat beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu, juga kesehatan jiwa kami, kesehatan rohani kami yang memungkinkan kami untuk kami
ada kerinduan, ada kehausan untuk kami datang kepadamu dalam ibadah hari ini. Berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hambamu, pakai hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan yang hari ini kita dengar, yang hari ini ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang Kristen kita sering mendengar lagu tentang menyenangkan hati Tuhan. Waktu awal-awal pertobatan saya, ada satu lagu rohani yang begitu menginspirasi saya. Syair lagu itu kurang lebih isinya, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Refnya disebutkan di sana, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Itu lagu memberkati saya, saudaraku sekalian. Tetapi lagu itu juga membuat saya frustasi. Kenapa membuat saya frustasi? Karena di dalam syair-syair lagu itu yang disebutkan lebih banyak tentang kerinduan, kehausan seseorang untuk menyenangkan hati Tuhannya. Tetapi tidak disebutkan langkah praktisnya. Caranya bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya pengarang lagu tersebut punya pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, saya kira, yang punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang telah mengalami kasih Tuhan, yang betul-betul bisa mengasihi Tuhan secara total. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalimat menyenangkan hati Tuhan itu biasanya disejajarkan dengan kalimat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang juga disejajarkan dengan kalimat melakukan kehendak Allah atau hidup benar di mata Allah. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan benar berdasarkan apa yang Alkitab catat. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang semata. Memang pengalaman pribadi itu bisa memperkaya, bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Tetapi pengalaman pribadi tidak bisa disejajarkan dengan Alkitab. Mendukung kebenaran Alkitab, iya. Sejajar, tidak. Apalagi kalau sifatnya subjektif, misalnya dia seorang hamba Tuhan, dia punya cerita, dia punya pengalaman, dia ketemu Tuhan dalam mimpi atau dalam penglihatan dan dia mengatakan bahwa ini loh, Tuhan senang, Tuhan bahagia atau Tuhan berkenan kalau kita melakukan ini. Misalnya, kalau hamba Tuhan tersebut atau orang tersebut menyerahkan diri secara sepenuh waktu melayani Tuhan. Ya, itu pengalaman pribadi dia. Misalnya dia tinggalkan pekerjaan lamanya sebagai seorang pengusaha atau dokter, kemudian dia menjadi hamba Tuhan full timer dan Tuhan mengatakan, ya, aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Ya, itu untuk kasus dia bersama dengan Tuhan. Itu tidak bisa disamakan dengan kasus kita pribadi lepas pribadi. Ada juga misalnya orang punya pengalaman kalau Tuhan itu senang karena dia telah menjual seluruh hartanya kemudian memberikannya kepada gereja atau untuk pekerjaan Tuhan.
Ya, itu pengalaman dia dengan Tuhan, tapi tidak semua orang harus melakukan hal yang sama seperti itu. Dan juga kasus-kasus yang lain. Yang saya maksudkan menyenangkan hati Tuhan di sini adalah yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Apa yang Alkitab katakan tentang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang menarik, hubungan umat atau hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu dalam kekristenan digambarkan seperti hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai laki-lakinya adalah Kristus, mempelai perempuan adalah jemaat. Atau hubungan bapak dan anak. Bapak adalah Allah Bapa kita, anak bicara mengenai anak-anak Allah. Ini satu hubungan yang sangat luar biasa, dekat, intim. Dan ini menolong kita, sangat menolong kita untuk kita punya gambaran bagaimana sih cara kita menyenangkan hati Tuhan. Gambarannya ya sama seperti seorang istri menyenangkan hati suaminya, atau seorang anak ingin menyenangkan hati bapaknya. Walaupun gambaran itu tetap harus diselaraskan, dicocokkan dengan berita firman Allah. Bukan berdasarkan pengalaman suami istri di dunia ini, kita dengan pasangan kita, kita dengan orang tua kita. Tetapi kita punya gambaran manusiawi, oh kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam usaha seorang istri ingin menyenangkan suaminya, seorang anak ingin menyenangkan bapaknya, pasti dalam usaha-usaha tersebut dibutuhkan yang paling penting itu, yang pertama-tama tentu adalah satu keinginan yang kuat, gairah yang kuat untuk bisa menyenangkan hati suami bagi istri, bapak bagi anaknya. Tanpa keinginan yang kuat, apalagi ogah-ogahan, mustahil seseorang bisa menyenangkan orang lain. Dalam hal ini istri bisa menyenangkan suami, ya juga sebaliknya suami menyenangkan istri. Karena gambaran dalam Alkitab seperti itu, gambarannya istri gambaran dari gereja Tuhan atau kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya saya akan lebih banyak nanti gambarannya bagaimana istri atau gereja Tuhan, mempelai perempuan menyenangkan mempelai laki-laki. Anak sebagai gambaran dari anak Allah menyenangkan bapaknya atau bapa di surga. Jadi penting sekali kerinduan yang kuat itu dimiliki oleh setiap orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, istri saja kalau ingin menyenangkan hati suaminya, pasti yang pertama-tama dibutuhkan itu adalah keinginan yang kuat. Aku pengen, ya misalnya istri ya, aku pengen sekali supaya suamiku itu senang, suamiku itu berkenan. Karena dia sudah pengen, dia punya keinginan yang besar, dia nanti akan melakukan berbagai macam cara supaya dia tahu apa yang menjadi kesukaan suaminya. Tapi kalau udah gak pengen ya gak akan cari tahu. Tapi kalau sudah pengen dulu, bagaimana supaya suaminya senang, suaminya bahagia, dia akan melakukan segala macam cara. Tentu ya biasanya dengan komunikasi yang baik yang dibangun. Dari komunikasi itu dia tahu, oh suaminya ternyata senang kalau misalnya soal makanan lah misalnya. Oh dia senang makan
di rumah dimasak oleh istrinya walaupun sederhana. Masakan lauk kesukaannya sayur asem, sambal terasi, ikan goreng. Itu kesukaan suaminya, apa yang membuat suaminya senang. Nah, karena itu membuat suami senang, dia akan melakukan dengan berbagai macam cara. Dia akan berusaha cari tahu bagaimana cara masak sayur asem. Mungkin dia cari di internet, dia mungkin belajar sama teman. Dia akan lakukan, dia akan upayakan. Nah, itu kan gak gampang juga, tetapi dia akan tetap lakukan. Kemudian dari hubungan kencan, kemudian waktu-waktu bersama yang dilakukan suami istri, istri juga akan mulai tahu, oh ternyata suamiku itu paling gak suka kalau aku itu dandan terlalu menor misalnya. Karena ada juga seperti itu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang gak mau istrinya sama sekali dandan. Wah, itu tersiksa juga tuh istrinya. Tapi memang itu maunya suaminya. Kalau istrinya itu dandannya sama menor, wah itu jadi marah. Nah, itu pengalaman pribadi ya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ini hanya contoh saja. Kemudian ada juga memang dalam beberapa kasus, misalnya suami itu tidak suka kalau misalnya istrinya pakai baju itu. Dari baju yang dipakai itu terus. Nah, dari situ dia tahu, oh baju ini disukai sama suamiku, baju ini tidak disukai oleh suamiku, makanan ini tidak disukai oleh suamiku, makanan ini disukai oleh suamiku. Dari mana? Dari komunikasi yang dibangun, dari hubungan setiap hari yang dibangun bersama dengan suaminya ya. Dan pengalaman melayani suaminya bertahun-tahun itu lama-lama hafal. Oh ternyata suamiku itu paling seneng ini, paling gak seneng ini. Apa bedanya kita sama Tuhan? Sama Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kerinduan kita yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan itu dibahasakan dalam Alkitab. Lapar dan haus akan kebenaran. Itu modal utama seseorang itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Lapar, haus akan kebenaran. Sebenarnya kunci kebangunan rohani dalam kehidupan kita yaitu bukan karena kita dengar khotbah pendeta besar atau pendeta hebat, tapi karena nafsu makan rohani atau gairah kita akan perkara-perkara ilahi yang kuat. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, karena kita punya gairah yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan cari tahu Tuhan itu senengnya, kesukaannya itu apa. Tuhan yang kita layani itu loh, yang membuat hidup kita berkenan itu apa. Ya dari mana kita taunya? Dari komunikasi kita dengan Dia, dengan Tuhan kita. Bagaimana cara berkomunikasinya? Melalui doa dan baca Alkitab. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Makanya ada yang bilang doa dialog orang sama Tuhan. Nah, waktu kita baca Alkitab, itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa, baca Alkitab atau dengar firman Tuhan. Dari situ kita tahu, oh ternyata Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani siang dan malam itu berkenan, suka kalau saya melakukan ini. Dan sedih, berduka kalau saya melakukan ini. Itu hanya mungkin kalau kita punya persekutuan, waktu-waktu bersama dengan Tuhan secara rutin. Doa pribadi kita bangun. Kemudian baca Alkitab kita tentu termasuk ibadah. Dan pelayanan yang kita lakukan kepada Dia dalam waktu tertentu. Karena sering melayani Dia,
keaktifan kita melayani dia dan pekerjaannya, itu membuat kita mulai mengerti, oh Tuhan yang saya layani itu suka seperti ini, tidak suka seperti ini. Nah, jadi itu kalau kita membaca dalam Alkitab. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita juga menemukan pesan penting bahwa Tuhan betapa dia marah dengan jemaat yang ada di Laodikia karena mereka suam kuku. Mereka tidak panas, mereka tidak dingin, dan Tuhan berkata, aku akan memuntahkan mereka dari mulutku. Kesuaman itu mengerikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kesuaman itu artinya orang masa bodoh. Orang tidak terlalu peduli. Terserah. Kenapa orang bisa seperti itu? Sekarang kita analogikan, kita gambarkan seperti hubungan dalam keluarga. Karena segala sesuatunya berlimpah. Sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, makanan rohani itu berlimpah. Kita bisa akses dengan mudah di internet. Alkitab dengan berbagai macam aplikasi, versi terjemahan juga mudah kita akses. Itu baik. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang sisi yang limpah, fasilitas yang limpah itu tidak dipahami dengan benar oleh orang-orang tertentu. Di rumah kalau makanan itu banyak, limpah, tidak pernah ada berhentinya, anak-anak kurang menghargai makanan. Itu kenyataan yang harus kita akui. Waktu saya kecil, mama saya sering berpesan, nak, lauk yang paling enak di dunia itu bukan daging, bukan juga ikan. Lauk yang paling enak di dunia itu adalah rasa lapar. Betul, orang kalau lapar apapun terasa enak, tapi orang kalau kenyang segala sesuatunya hambar. Dan itu juga dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Penulis kitab Amsal mengatakan, bagi orang yang kenyang madu sekalipun hambar rasanya, tetapi apabila ia lapar apapun akan dimakannya. Jadi orang kalau terlalu banyak makanan melimpah kadang-kadang gak dihargai. Kadang di gereja juga begitu. Di beberapa wilayah kekristenan yang betul-betul sulit guru-guru Injil, sulit mengakses Alkitab, waduh mereka tuh betul-betul menghargai Alkitab. Saya membaca beberapa gereja di bawah tanah di China pada zaman itu, mereka bisa memakai satu Alkitab dengan disobek-sobek, satu orang dapat satu lembar dan mereka hafalin, mereka ketemu saling bercerita. Coba sekarang. Kalau sebagai orang Kristen kita tidak menghargai kebenaran, tidak haus dan lapar akan kebenaran, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa. Saya masih ingat ketika saya bertobat itu kelas 5 atau masuk kelas 6 SD. Pada zaman itu Alkitab yang saya pegang, yang saya miliki Alkitab Perjanjian Baru. Yang kecil itu saya bawa kemana-mana. Waktu saya menggembalakan kambing, waktu saya bekerja di ladang, saya bisa bawa di waktu break saya baca. Saya begitu lapar, saya begitu haus. Puluhan mungkin ratusan kali saya baca berulang-ulang. Tapi setelah sekarang Alkitab melimpah, kebenaran juga mudah didapat, seringkali orang tidak betul-betul menghargainya. Bagaimana orang-orang seperti ini ingin menyenangkan hati Tuhan, sementara dia gak punya passion, dia gak punya kehausan, dia gak punya gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ketulusan. Ketulusan itu penting sekali. Sering kita ikut Tuhan, kita ibadah karena ada mau kita. Ya, untuk awal-awal pertobatan kita gak masalah lah. Tetapi dalam jangka panjang kita harus berubah. Jangan ikut Tuhan, jangan kita mau menyenangkan hati Tuhan karena ada udang di balik batu, udang di balik bakwan. Kenapa? Karena supaya kita diberkati Tuhan. Gak usah kita minta pun Tuhan akan berkati.
Atau takut karena kalau saya nggak menyenangkan hati Tuhan nanti saya dihukum masuk neraka. Saudaraku sekalian, gambaran dalam kehidupan kita setiap hari juga kita bisa temukan. Misalnya kita sebagai orang tua dulu, sebagai orang tua yang pulang dari, saya sebagai ayah yang pulang dari pergi jauh, biasanya saya bawa oleh-oleh atau saya datang di rumah, biasanya disambut sama anak-anak saya. Saya masih ingat ketika saya baru awal-awal beli tab. Kalau saya pulang dari satu tempat pelayanan, anak-anak itu begitu semangat nyambut saya, buka pintu. Tetapi yang dilihat bukan muka saya. Yang dilihat biasanya apa yang saya bawa. Kalau enggak makanan atau oleh-oleh, ya dulu tab. Tab itu yang sebenarnya dirindukan oleh anak-anak saya lebih daripada sayanya. Kadang-kadang sampai saya sindir, kamu mah sebenarnya bukan kangen sama papi, cuma kangen sama oleh-oleh papi kan. Tapi nggak apa-apa karena masih anak-anak. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau sudah dewasa kita nggak boleh seperti itu terus. Sama Tuhan juga begitu. Mungkin awal-awal kita ikut Tuhan karena mujizat. Awal-awal ikut Tuhan karena kita diberkati secara materi. Tetapi dalam perjalanan waktu kita harus semakin dewasa. Dan selain ketulusan yang Tuhan rindukan adalah kita mau bayar harga. Sama seperti istri yang ingin menyenangkan hati suaminya tadi. Dia bangun pagi-pagi ke pasar. Dia mau ribet demi masak untuk suami. Kemudian kadang-kadang sudah masak dari pagi sampai siang. Suaminya nggak puji, malah kadang-kadang dimarahin. Masak apa sih, nggak ada rasanya. Tetapi kekuatan cinta yang membuat istri tetap melakukannya. Demikian juga dengan kita. Cinta kita kepada Tuhanlah yang membuat kita tetap melayani Dia, tetap beribadah kepada Dia, sekalipun mungkin situasinya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, bukan pertama-tama kita yang mencintai Tuhan, Tuhan yang mencintai kita. Dasar kita mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mencintai kita. Itulah yang Alkitab katakan. Alkitab berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah kepada kitalah yang membuat kita mau mengasihi dan mau melakukan segalanya untuk menyenangkan hati Allah. Bukan karena kita punya kekuatan untuk mengasihi Allah. Bukan karena kita memang dasarnya baik, bukan. Karena kita merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Minggu depan saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang membuat Tuhan disenangkan menurut firman Tuhan, menurut berita Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu, betapa besar cinta-Mu. Apa yang kami lakukan sama sekali tidak sebanding dengan besarnya cinta dan kasih-Mu. Tetapi kami mau membalas cinta-Mu, membalas kasih-Mu karena Engkau sudah begitu baik kepada kami. Telah mati ganti dosa kami. Mengirimkan putra-Mu untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah persekutuan ini, Engkau memberkati. Engkau melimpahkan anugerah-Mu kepada semua rekan-rekan kami yang telah bekerja keras menyelenggarakan ibadah ini. Berkati mereka sekalian dan juga jemaat yang dengan setia memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati berkata, amin.